Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cici Irawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 23003922810118. Pada kesempatan kali ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, akan mempraktekkan layanan konseling individu dengan topik self-harm atau melukai diri dengan menggunakan cutter dengan pendekatan behavior dengan teknik modeling guna memenuhi uji kinerja di SMP Negeri 1 Parengan, Kabupaten Tuban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Nisa. Silahkan duduk. Ya, Bu. Terima kasih. Baik. Apa kabar Mbak Nisa? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ya. Kamu berangkat ke sekolah naik apa? Naik sepeda motor. Naik sepeda motor dari rumah ke sini naik sepeda motor. Tidak ada yang mengantar? Tidak ada. Tidak Kebetulan ada. Ibu kerja. Ibu kerja, iya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai konseling individu ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa agar konseling individu ini berjalan dengan lancar dan akan memberikan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu Cici mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran kamu Mbak Nisa untuk mengikuti layanan konseling individu. Apakah pernah Mbak Nisa mengikuti konseling individu? Belum, Bu. Belum pernah, iya. Dan apakah sudah tahu apa itu konseling individu? Kebetulan saya belum tahu. Iya, belum tahu ya Mbak Nisa. Oke, Ibu jelaskan. Konseling individu itu adalah suatu layanan yang dilaksanakan secara konseling terhadap individu yang akan dan untuk dipecahkan permasalahannya. Gitu ya Mbak Nisa? Oh iya, Bu. Baik. Iya. Baik, di dalam konseling individu ini juga ada azas-azas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah azas kesukarelaan. Mbak Nisa sukarela datang ke sini untuk mengikuti layanan konseling individu ini. Tidak ada paksaan atau datang dengan sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun, gitu ya. Untuk asas yang kedua yaitu ada asas keterbukaan, di mana dalam konseling individu nanti Mbak Nisa boleh mengungkapkan permasalahannya dengan terbuka, tidak ada rasa malu dan tidak ada yang ditutup-tutupi, gitu. Untuk yang ketiga yaitu ada asas kerahasiaan, bahwa Mbak Nisa nanti boleh menyampaikan apa permasalahannya dan Bu Cici akan menyimpan rahasia yang akan Mbak Nisa sampaikan kepada Ibu Cici. Gitu ya, Ya, Mbak Bu. Nisa? Baiklah. Ya.
Di dalam konseling individu ini juga ada durasi waktu 40 menit. Mbak Nisa bersedia ya untuk Bu, bersedia. melaksanakan konseling individu dengan 40 menit. Baik, saya mau menanyakan ke kamu, Mbak Nisa. Apa kegiatan kamu di rumah, Mbak Nisa? Saya di rumah sering memainkan HP. Hanya bermain HP. Iya, Bu. Setelah pulang sekolah gini langsung main HP Iya, Bu. tanpa mengerjakan PR. Ya, Iya. berarti ya. Berarti kamu di rumah setelah pulang terus sholat, setelah sholat kamu langsung main HP, gitu ya Mbak Nisa? Iya. Ya. Ibu bertanya Mbak Nisa, menurut kamu Mbak Nisa, apa bermain HP itu menjadi hobi Mbak Nisa? Ya Bu, karena bisa mengetahui berita lebih dahulu. Oh, dan terbaru. Yang terbaru. Dengan bermain HP itu, Mbak Nisa tahu berita yang terbaru. Gitu ya, menurut Mbak Nisa ya. Ya, baik. Dan apa berita yang baru itu hanya dari HP? Ya Bu, menurut saya paling terbaru itu hanya dari HP. Oh, menurut Mbak Nisa yang terbaru hanya dari HP. Dari televisi mungkin belum yang terbaru ya? Belum. Dari majalah. Iya, dari HP itu mungkin ya paling terbaru beritanya. Oke, ya. Apakah tahu Mbak Nisa saya panggil ke sini ke ruang BK? Nggak tahu. Kenapa ya, Bu? Ya, Ibu akan menjelaskan ya. Begini Mbak Nisa. Ibu panggil Mbak Nisa untuk datang ke ruang BK adalah bukan menginterogasi atau bukan memojokkan Mbak Nisa, akan tetapi Ibu ingin berbicara santai dan anggap pertemuan ini adalah pertemuan dengan seseorang yang anggap Mbak Nisa itu yang Mbak Nisa sayangi. Dan seperti Mbak Nisa sayangi gitu ya maksudnya. Dan Ibu panggil Mbak Nisa ke sini adalah Mbak Nisa supaya lebih paham dalam bermedia sosial. Gitu ya Mbak Nisa. Kenapa ya Bu? Oh iya, gini Mbak Nisa, Ibu akan bercerita dengan nyaman dan Ibu akan menceritakan harapan Ibu di konseling ini, Mbak Nisa bisa temukan nanti solusinya dan bisa memecahkan solusinya. Ya Bu, siap deh kalau begitu. Rasanya juga namanya ngobrol di sini. Tapi masih penasaran saya ya Bu. Iya, masih penasaran Mbak Nisa ya? Iya. Berarti Ibu yang akan menceritakan ini permasalahannya. Iya, gini ya Mbak Nisa. Saya atau Ibu Cici itu mendapatkan laporan. Yang pertama itu dari wali kelas, ya. Yang kedua dari guru mapel. Dan yang ketiga itu dari teman kalian sekelasnya. Bahwa Mbak Nisa ini sering menyakiti diri sendiri. Ya, melukai tangannya, pergelangan tangan ini dengan menggunakan cutter, ya. Baik itu di sekolah ataupun di rumah. Apakah benar itu Mbak Nisa? Jangan takut ya Mbak Nisa. Di sini Ibu ingin sekali kita dekat seperti ini supaya Mbak Nisa itu lebih baik lagi. Menyakiti diri atau self-harm itu apa ya Bu? Menyakiti diri atau self-harm atau melukai pergelangan tangan dengan menggunakan cutter itu adalah ya salah satu bentuk gangguan yang berkaitan dengan penyakit kejiwaan ya. Self-harm merupakan tindakan yang berbahaya jika dilakukan dengan terus-menerus ya, yang akan menimbulkan luka pada pergelangan tangan dan akan merugikan diri Mbak Nisa sendiri. Oh, begitu ya Bu? Iya Mbak Nisa. Nanti Mbak Nisa akan saya perlihatkan modeling yang akan menginspirasi Mbak Nisa. Dan Mbak Nisa akan bisa menilai diri sendiri dengan melihat modeling yang akan Ibu tampilkan nanti. Sebagai contoh,
perilakunya yang terbaik buat inspirasi Mbak Nisa. Ya Bu, maaf saya sering melakukan self-harm di sekolah maupun di rumah. Saya hanya ikut-ikutan tren di media sosial Ya, atau tren apa sekarang itu namanya? yang Tren ya barcode itu ya. Iya. Oh, berarti di media sosial itu banyak tren-tren seperti itu ya? Iya Bu, seperti di foto terus nanti kayak Iya. dibikin lirik video, Oh, kayak gitu. masalah-masalah apa gitu Bu. Oh, lah itu kamu lihatnya di aplikasi apa itu? Biasanya terbanyak itu di TikTok Bu. Oh, di TikTok. Oh, Iya. berarti kamu melihat langsung di TikTok, terus akhirnya kamu menirunya, gitu ya Iya. intinya. Oh, iya, iya, iya. Karena kebanyakan itu banyak yang viral Bu di media sosial kayak gitu. Oh, gitu ya, 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 baiklah. Ya, gini ya, Mbak Nisa, saya sehubungan dengan ini, apa yang kamu katakan, coba ceritakan kembali, apa sih yang kamu lakukan tentang melukai diri atau self-harm? Iya Bu, saya sering melukai diri sendiri dengan karakter karena masalah keluarga. Iya. Saya jarang mendapat kasih sayang dari orang tua. Oh, berarti mengungkapkan kekesalan kamu karena ada faktor keluarga, Iya, begitu ya? Iya. Dan kamu melukai pergelangan tangan ini dengan menggunakan cutter itu hanya mengikuti tren barcode, gitu iya, berarti intinya ya. Oh, berarti ada faktor keluarga, terus kamu lampiaskan kekesalan kamu itu pada melukai diri dengan selham tadi, gitu ya Mbak Nisa? Ya, iya, iya, iya. Apakah Mbak Nisa ini kesal atau marah sebenarnya sama keluarga itu? gimana ya Bu? Ya gitu deh Bu, intinya ya kesal ada gitu. Ya, kesal ada, marah juga ada, begitu ya. Menurut Mbak Nisa, kenapa Mbak Nisa kok bisa berbuat melukai diri sendiri seperti itu? Ya begitu Bu, saya sering dimarahi sama orang tua karena dibanding-bandingkan oleh kakak saya. Oh, gitu ya. Ya, Karena kamu dibanding-bandingkan dengan kakakmu dan akhirnya kamu dapat marah ya, dapat marah dari ayah ibumu gitu ya. Iya, betul. Oh iya, Mbak Nisa, saya sekarang mau tanya. Ayah itu sebenarnya kerja di mana? saya kerja di kontraktor Bu dan ibu saya kerja di perkantoran. Oh, berarti otomatis ayah dan ibu itu ada kesibukan, gitu Iya, ya? Berarti intinya kamu tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. iya Iya. Bu, saya Oh, jarang iya. sekali dapat perhatian Perhatian dari dari orang orang tua. tua. Iya, iya. Iya, saya paham. Oke. Berarti semua pada sibuk, terus Mbak Nisa eh, dengan melihat HP tadi, melihat sosial media, terus melampiaskan kekesalannya dengan melukai pergelangan tangan tadi. Gitu ya, Mbak Nisa? Iya, Ya, baiklah. Eh, di sini Mbak Nisa kenapa kok dibanding-bandingkan? Karena ada apa? Dibanding-bandingkan gimana sama kakaknya? karena kakak saya itu ranking 1 Ranking terus 1. dan saya dituntut harus Ranking 1. Berarti kakakmu itu setiap ulangan atau setiap semester berarti mendapatkan ranking 1. Iya, Lah, sedangkan Mbak Nisa tidak mendapatkan ranking 1 gitu ya. iya. Rankingnya berapa? Biasanya di ranking 5, 5 gitu. 4 Oh gitu. iya, iya, iya. Oh, berarti dibandingkan dengan kakakmu, terus akhirnya ayah ibu mungkin kecewa gitu ya, Dok. Iya, iya, iya. Saya paham. Baik, Mbak Nisa, saya paham dengan keadaan Mbak Nisa. Nanti kita bahas lagi yang lebih lanjut. Sekarang kita bahas tentang perilaku selham yang sudah kalian kemukakan tadi tentang melukai diri. Iya Bu, siap. Ya, kira-kira Mbak Nisa ini tahu nggak apa dampak dari dampak negatif ya, dampak negatif dari perilaku selham? Saya belum tahu dampaknya Bu. Oh iya ya, akan Ibu Cici jelaskan apa sih dampak negatif dari perilaku selham. Yang pertama dampaknya yaitu luka fisik.
Ya, luka fisik pada pergelangan tangan yang kamu lukai dengan menggunakan cutter tadi, ya, di gini ya, dipotong-potong atau disileti seperti ini, ya, itu akan menimbulkan luka, ya. Dan jika diteruskan, ini nanti akan kena urat nadi kamu, ya. Dan urat nadi ini adalah apa? Termasuk nyawa kita, ya. Iya. Kalau nanti bisa kena urat nadi, nah, apa akibatnya? Gitu ya, paham ya Mbak Nisa? Ya. Untuk yang kedua yaitu ada tekanan emosional, ya. Tekanan emosional ini berarti Mbak Nisa melukai diri ini karena perasaan mengungkapkan kesalahan tadi ya. Saya kesal terhadap ayahku, saya kesal terhadap ibu karena orang tua saya menuntut saya menjadi ranking 1 karena saya dibanding-bandingkan dengan keluarga. Nah, dari faktor itulah Mbak Nisa meluapkan kekesalannya dengan melukai diri sendiri gitu. Untuk yang ketiga, Mbak Nisa, itu tentang kesehatan mental, ya, dikaitkan dengan kesehatan mental karena faktor mungkin kamu depresi, kamu mungkin gimana ya, sangat kesal, sangat memarah lah, emosinya sampai meningkat dan akhirnya kamu depresi dan menimbulkan kekesalan itu dengan meluapkan dengan melukai diri sendiri. Begitu ya, Bu. Ya, di sini Ibu nanti akan mendatangkan permodelan, ya, permodelan yang akan menginspirasi Mbak Nisa, gitu ya. Dan Mbak Nisa biar tahu nanti apa inti dari permodelan itu, gitu ya Mbak Nisa. Ya, di sini Ibu mengangkat topik kamu ya, topik kamu yang tadi apa topiknya? Melukai diri kamu ya. Ini Ibu saya angkat topik itu karena Ibu ya, tujuan daripada Ibu supaya Ibu itu atau supaya kamu itu mampu menerima perubahan pada dirinya ya dan mampu mencegah perilaku self-harm yang kamu lakukan gitu ya. Itu tujuan umum Ibu. Dan tujuan khusus Ibu itu ada 3 ya, supaya kamu atau Mbak Nisa itu menemukan perubahan yang positif. Yang kedua, supaya Mbak Nisa bisa merubah perilaku yang maladaptif ya. Yang ketiga, supaya Mbak Nisa mampu menentukan cara mencegah self-harm atau perilaku self-harm atau perilaku melukai diri sendiri. Itu ya. Ya. Selanjutnya Ibu akan mendatangkan model ya, mungkin bisa menginspirasi Mbak Nisa menjadi lebih baik ya. Gitu. Ayo silahkan Mbak Ica, ya silahkan masuk. Ya, selamat siang Mbak Ica. Silahkan duduk ya. Coba perkenalan. Ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ica Icasia dari kelas 9C, Bu. Ya, Mbak Ica Icasia dari kelas 9C. Alamatnya mana Mbak Ica? Alamat saya berada di Desa Suciharjo, Paringan Tuban, Bu. Iya. Hobi Mbak Ica apa? Hobi saya membaca Membaca. dan fotografi. Iya. Saya ingin tanya kepada Mbak Ica, apa prestasi Mbak Ica selama menjadi siswi SMP Negeri 1 Paringan? Saya juara 1 lomba ketoprak se-Kabupaten Tuban, Bu. Iya, lomba ketoprak ya, berarti otomatis Mbak Ica ini ikut lomba ketoprak di Kabupaten Tuban, mendapat juara 1. Terus apa lagi Mbak Ica? Juara 3 OSN bahasa Inggris. Bagus sekali ya. Juara 3 mendapatkan OSN atau juara 3 lomba OSN bahasa Inggris. Apalagi Mbak Ica? Saya mengikuti Jamda Jatim, Bu. Jamda Jatim.
yang di Ngawon itu ya, Ya. yang dihadiri oleh Bapak Bupati, juga dihadiri oleh Ibu Khofifah atau Gubernur Jawa Timur. Terus apa lagi Mbak Ica mungkin prestasimu? Saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMP Negeri Negeri 1 1 Parengan Parengan. periode 2022-2023. Iya. Oh, juga bagus ya, Ndok ya. Saya acungi jempol. Prestasimu sangat membanggakan di SMP Negeri 1 Parengan. Wow, hebat banget Mbak Ica. Ya, ya. Ini Mbak Ica saya datangkan ke sini ya, karena dia itu juga dulunya pernah melakukan self-harm, pernah melukai diri sendiri dia. Pernah menyakiti tangannya, pergelangan tangannya sampai luka parah, dan saya konseling, tetapi dia itu langsung pelarian kekesalannya tadi, dia melakukan hal-hal yang positif, melakukan seperti ini, ikut lomba-lomba gitu ya Mbak Ica. Berarti kalian harus bisa mencontoh atau meniru permodelan yang saya contohkan ini kepada Mbak Ica ya, pasti Mbak Nisa mencontoh kepada Mbak Ica, contoh hal-hal yang positif ya. Mencontoh seperti tadi, bisa ikut lomba, bisa juara OSN. Nah, itu contohlah ke hal-hal yang positif. Jangan melakukan kamu kekesalannya pada pergelangan tanganmu tadi, melukai diri seperti itu. Gitu ya. Ya, Ya. baik Bu, saya akan mencontoh Mbak Ica. Iya. Oh iya Mbak Ica, saya ingin kamu itu menginspirasi Mbak Nisa ya sebagai contoh yang baik, dan nanti jika Mbak Nisa mungkin faktor apa yang bisa menyulah, nanti bisa Mbak Isa menerangkan kepada Mbak Nisa gitu ya. Terus sekarang mungkin apa yang Anda peroleh dari permodelan yang saya contohkan? Apa? Saya merasa bersalah, Bu, terutama terhadap saya dan ibu saya. Kenapa Mbak Nisa bisa merasa bersalah atau berkata seperti itu? Ternyata selama ini saya keliru, Bu. Saya sudah menyakiti diri sendiri. Dan saya sekarang sudah, Bu, bahwa melukai diri sendiri itu merugikan diri kamu sendiri. Ya. Baiklah Mbak Nisa, saya yakin ayah ibumu nanti akan memaafkan kamu dengan adanya perilaku kamu yang tidak pantas seperti itu. Dan sekarang Ibu tanya kepada Mbak Nisa perubahannya. Ya, mau berubah ya? Ya Bu, saya akan berubah. Ya, menurut Mbak Nisa, apa yang Mbak Nisa sekarang lakukan? Saya akan berusaha untuk tidak melukai diri sendiri dan mengapresiasi setiap perbuatan teman-teman yang positif. Bagus nak, bagus, saya acungi jempol. Ibu Cici acungi jempol dengan Mbak Nisa bisa pelan-pelan atau merubah perilakunya tadi. Saya yakin Mbak Nisa bisa merubahnya. Baik Bu, saya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya. Ya, untuk Mbak Nisa agar lebih ingat dengan perilaku yang Mbak Nisa ubah, bagaimana kalau perilaku itu dituliskan di lembar kontrak ini yang sudah Ibu siapkan pada siang hari ini. Jadi Mbak Nisa untuk mengisikan lembar kontrak perubahan perilaku yang Mbak Nisa lakukan. Ya, boleh. Ini saya kasih bagikan lembar kontrak komitmen ya. Silahkan diisi.
Mbak Nisa sambil mengisi kontrak perilaku, ya, saya ingin memberikan nasihat kepada Mbak Nisa bahwa melakukan self-harm, melukai diri sendiri itu dengan menggunakan cutter itu sangat amat merugikan karena ini menyangkut nyawa kita, ya. Kalau terjadi pada pergelangan tangan dan nanti kena nadi atau urat nadi, lah apa yang akan terjadi? Itu ya. Dan kalian kalau bersosial media juga harus sangat hati-hati. Karena apa? Di sosial media itu banyak pengaruh-pengaruh yang negatif. Ada yang negatif, ada yang positif. Memang media sosial itu sangat membantu kita ya dalam hal apapun, dalam kerja, dalam mungkin mengekspresikan sesuatu, ya mungkin dalam mengerjakan tugas-tugas itu kita memang mudah menggunakan sosial media, tapi harus hati-hati dalam menggunakannya. Gitu yang saya mohon. Ambil diisi Mbak Nisa, gitu ya. Dan di dalam sosial media itu kan banyak pengaruh-pengaruh. Kalau kita terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, kita akan terbawa arusnya dan akan mengikutinya. Tapi kalau kita bijak, kita ambil positifnya. Gitu. Dalam menggunakan sosial media memang tidak mudah. Seusia kalian, fase D, itu fase SMP, ya, itu masih labil dalam pemikirannya. Jadi otomatis mudah terpengaruh ya dengan apapun yang kalian lihat. Dan apapun yang kalian lihat itu bisa terpengaruh dan pengen sekali mempraktekannya. Seperti itu di usia kalian yang fase D ini. Dan itu kalian harus bijak dalam menggunakan media sosial itu seperti itu. Ini memang banyak terjadi di akhir-akhir ini di dalam media sosial itu banyak yang perilaku self-harm ini banyak. Ada yang depresi, ada yang ikut-ikutan, hanya yang ingin tren karena ada barcode-nya. Lah, itu banyak sekali saya lihat. Ternyata perilaku self-harm itu ya memang ada faktor keluarga, ada yang ingin happy-happy biar dianggap wow keren karena apa? Karena melakukan self-harm dengan barcode di tangannya gitu. Seperti itu. Juga ada yang pengen ikut karena temanku kemarin buat story, dibuat story di WA kok ada di pergelangan tangannya ada luka-luka gitulah. Itu kan ada yang ikut-ikutan seperti itu. Tapi banyak kemarin dari kelas 9 itu banyak yang terjadi perilaku self-harm. Sudah Mbak Nisa? Belum? Belum selesai? Sudah. Kalau sudah, terima kasih Mbak Nisa telah ini ditandatangani juga, tanda tangan nama terang. Gitu ya. Ya, baiklah. Ini Mbak Nisa sudah menulis ya dengan sikap-sikapnya. Saya harap Mbak Nisa dengan komitmen saya tadi ini, Mbak Nisa mengisi nama Mbak Nisa pada hari Selasa tanggal 5 Maret menyatakan bahwa saya berkomitmen supaya untuk berupaya menyelesaikan permasalahannya, yaitu melakukan rencana berusaha untuk tidak melukai diri. Saya akan melampiaskan ke hal-hal yang positif, betul. Usaha saya anggap berhasil, tidak menyakiti diri sendiri, ya, karena mengikuti tren barcode, ya, karena ada permasalahan keluarga, gitu ya, Dok, ya. Dan bila telah berhasil, maka saya akan mendapatkan atau merasa tenang, ya, Dok, tenang karena sudah melakukan hal yang terbaik. Bila belum berhasil, dikarenakan hal ini, saya akan mencoba berhati-hati dan melakukan yang terbaik.
Boleh ya. Ini terima kasih sudah mengisi lembar kontrak yang saya kasihkan. Baiklah. Dan sudah menuliskan ya yang saya inginkan dan semoga berhasil. Ya, terus apa? Mbak Nisa bisa apa? Untuk tidak melukai diri sendiri itu berjanji kepada Ibu untuk gimana? Tidak akan lagi mengulangi. Tidak akan mengulangi lagi. Ya, akan berusaha untuk mengapresiasi hal-hal yang positif. Ya, akan patuh terhadap Bapak Ibu guru ya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Dan Mbak Nisa ini saya yakin pasti Mbak Nisa ini akan berhasil karena sudah mengisi kontrak lembar konseling individu. Baik Bu, jika Ibu mendapatkan laporan lagi tentang saya dan berita itu benar, ya. Saya siap Bu bersih-bersih di ruang BK ini. Tetapi jika saya berhasil untuk melakukannya, maka saya harap Ibu bisa sering-sering masuk ke kelas saya untuk membimbing saya. Ya, boleh banget ya. Sepakat gitu ya. Ibu percaya kepada Mbak Nisa dan Ibu yakin Mbak Nisa bisa konsisten melakukan perubahan perilaku yang lebih baik. Dicoba mulai dari sekarang. Untuk uji coba pertama, Mbak Nisa saya kasih waktu 1 minggu ke depan. Ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, gimana sekarang perasaan Mbak Nisa? Lega Bu, walaupun saya belum tahu apakah saya mampu merubah perilaku saya, tapi saya lega karena bisa mengerti lebih awal dampak negatif dari perilaku self-harm. Ya. Saya akan berusaha untuk menjadi pribadi siswa yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Dengan senang hati, Ibu Cici mengucapkan kepada kamu Mbak Nisa, coba nanti Mbak Nisa dicoba dalam 1 minggu ke depan ini, Mbak Nisa dirubah perilakunya. Walaupun Mbak Nisa nanti melihat aplikasi TikTok lagi, tapi Mbak Nisa saya mohon jangan sampai terpengaruh ya. Karena saya ingin Mbak Nisa itu berubah menjadi yang lebih baik. Saya ingin tanya kepada Mbak Nisa. Mbak Nisa itu punya cita-cita pengen jadi apa sebenarnya? Saya pengen menjadi polwan. Polwan. Nah, cita-cita yang sangat bagus, yang sangat Ibu banggakan seperti itu. Berarti kalau menjadi polwan, otomatis Mbak Nisa harus benar-benar kulitnya itu bersih loh ya. Dan cewek itu kebanyakan pengen bersih ya. Kulitnya pengen putih, mulus, dan tentunya glowing gitu ya. Kalau menurut sekarang ya. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Gitu ya Mbak Nisa? Baik. Ya, baik. Harapan Ibu di awal tadi sampai sekarang Mbak Nisa memahami dampaknya apa, ya dampak negatifnya apa, dan juga tahu cara mencegahnya, ya, mencegah perilaku self-harm tadi supaya nanti ke depannya Mbak Nisa itu menjadi yang lebih baik, ya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri, gitu. Baik. Ya, baik. Sekarang Mbak Nisa silahkan mengisi evaluasi hasil ya. Ini evaluasi hasil yang Mbak Nisa harus isikan karena sudah memahami apa itu perilaku self-harm. Ya, silahkan diisi lagi untuk evaluasi hasil. Ya, terima kasih telah mengisi lembar instrumen evaluasi hasil. Nama Nisa kelas 9C, nomor absen 20,
hari tanggal Selasa tanggal 5 Maret tahun 2023. Lembar refleksi ya, ini saya bacakan supaya Mbak Nisa juga nanti akan bisa memahami juga ya. Dari proses konseling sudah kamu jalani dan ceritakan pengalamanmu dengan itu ya. Ya, Mbak Nisa sudah tahu mana dampak positif dan dampak negatifnya jika melakukan self harm. Harapan saya ya, pada konseling ini Mbak Nisa bisa merubahnya. Dengan perilaku self harm itu ternyata kok merugikan diri saya sendiri, bisa melukai diri saya sendiri. Kulit yang jadinya putih akan menjadi kotor dengan goresan-goresan cutter tadi, gitu ya. Dari proses konseling sudah kamu jalani tadi dan sikap perubahan yang kamu lakukan ya, kamu bisa berubah ya, bisa berubah menjadi lebih baik ini. Saya baca seperti itu ya. Bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang dulunya merugikan diri sendiri, sekarang akan menjadi lebih baik. Hasilnya sangat bagus Mbak Nisa, kamu mengisi dengan sangat baik sekali. Dipertahankan untuk pengingat awal ya, kontrak perilaku ini ya, kontrak perilaku maupun instrumen evaluasi hasil ini yang saya kasihkan ke Mbak Nisa dan sudah diisi dengan baik ya. Dalam 1 minggu ke depan ya, 1 minggu ke depan ini percobaan, 1 minggu ke depan saya lakukan dengan kontrak perilaku dan evaluasi hasil ini akan saya lihat perkembangan Mbak Nisa. Apakah ada perkembangan atau tidak? Nanti kalau tidak ada perkembangan lagi, maka Mbak Nisa akan saya konseling lanjutan. Siap ya Mbak Nisa? Siap. Berarti nanti datang ke BK untuk Bu Cici, saya kok tidak bisa merubah diri saya, itu gimana ya Bu Cici? Saya kok masih terpengaruh di media sosial, itu gimana ya Bu Cici? Saya bagaimana solusinya Bu Cici? Saya minta dikonseling lagi Bu Cici. Saya siap. Mbak Nisa datang kapan saja, saya siap untuk memberikan konseling individu lagi. Gitu ya Mbak Nisa? Ya. Tapi saya harapkan dalam 1 minggu ini dicoba hari pertama, hari Senin. Oh, saya ingat Bu Cici. Dulu waktu konseling individu, saya sudah tidak mengulangi lagi. Terus di hari kedua, hari Selasa. Hari Selasa, saya walaupun lihat HP, atau lihat media sosial, tetapi saya tidak akan melakukan. Ingat Bu Cici, kemarin saya di konseling individu tentang self harm, gitu ya, ingat seperti itu. Terus hari ketiga, hari Rabu. Hari Rabu saya lihat HP, tetapi jangan sampai saya melihat TikTok lagi yang bisa nanti mempengaruhi diri saya lagi, ya. Lihatlah TikTok tapi yang positif, gitu ya. Terus hari Kamisnya lagi juga lihat aplikasi lagi, tapi tetap ingat pesan Bu Cici. Oh, kemarin saya ikut konseling individu 1 jam bersama Bu Cici loh, 40 menit. Tapi saya harus bisa merubah diri saya menjadi lebih baik. Karena Bu Cici kemarin membantu saya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif lagi. Gitu. Ingat seperti itu. Hari Jumat lagi seperti itu. Hari Sabtu maupun hari Minggu. Terus hari Seninnya baru nanti laporan. Bu Cici, ternyata saya sudah bisa merubah perilaku atau belum bisa, nanti bisa lapor lagi, gitu ya. Dan nanti kalau belum bisa nanti Mbak Nisa konseling lagi, gitu ya. Siap seperti itu, gitu ya Mbak Nisa. Ya, saya senang sekali mendengar cerita Mbak Nisa yang sudah disampaikan seperti ini, ya. Jika ada hal lain yang ingin Mbak Nisa sampaikan, mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sudah puas dengan jawaban-jawaban yang Ibu Cici sampaikan pada hari ini? Kalau nanti belum puas bisa datang langsung ke BK, temui Bu Cici lagi, gitu ya, bisa konseling. Bu Cici, saya mau konseling lagi karena saya ada permasalahan, gitu, bisa ya? Oke, baiklah. Dan alhamdulillah ya, konseling kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar dan saya akhiri
dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan konseling ini saya akhiri. Terima kasih Bu, saya pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.